Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Ovi Media yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengkaji, atau lebih tepatnya saya akan menyampaikan isi dari salah satu kitab klasik yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Maibari, yaitu kitab Irsyadul Ibad, yang mana yang akan saya baca ini adalah versi terjemahan bahasa Jawa jilid 2 yang akan kita fokuskan pada kajian as-shaum atau kajian puasa, karena momentum ini adalah momentum Ramadan, momentum puasa, sehingga tepat sekali untuk kita mengkajinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi, merahmati dan mengampuni segala dosa kita, kemudian memberikan kita ilmu yang bermanfaat baik bagi saya maupun bagi sahabat semuanya. Baik sahabat, mari kita mulai. Namun sebelum saya bacakan dan saya sampaikan inti dari apa yang ditulis dari Syekh Zainuddin Al-Maibari, saya ingin menyampaikan satu kutipan dari sahabat Ali radhiyallahu an. Sahabat Ali pernah berkata, "Unzur maqala wala tanzur maqal." Lihat apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkannya. Maqalah itu mengandung satu hikmah bagi kita, bahwasannya apapun kebaikan, dari manapun kebaikan itu, siapapun yang menyampaikan kebaikan itu, maka yang harus kita jadikan, yang harus kita lihat, atau yang harus kita ambil dari pelajarannya adalah kebaikan itu sendiri, konten itu sendiri, bukan dari siapa yang menyampaikan atau dari mana kebaikan itu. Baik, kita mulai sahabat Ovi Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaimi utawi iki kubab nerangake poso. Bab yang menjelaskan tentang puasa Ramadan dan puasa-puasa di luar Ramadan. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba dan fardhu akeh alaikum ing ngatasi sira kabeh apa asyamu poso Ramadan. Kama kaya oleh barang kutiba kan den fardhu ake alal ladina ing ngatasi wong akeh min qablikum sange sadurunge sira kabeh la'allakum supaya sira kabeh tatakun padha bertakwa sapa sira kabeh ayaman ing dalem pira-pira dina makdudat kang den itung. Ayat ini merupakan ayat yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Maibari untuk mengawali bab puasa di buku beliau di Irsyadul Ibad ini, karena memang ayat ini adalah ayat disyariatkannya berpuasa Ramadan, ayat yang dijadikan satu landasan difardukannya melaksanakan puasa Ramadan. Wa akhraja Ibnu Majah lan nyeritakake sapa Ibnu Majah wal Baihaqi lan Baihaqi an Abdurrahman sanging Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf, dalam hadis yang ditulis oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, yang mana hadis itu dari sahabat Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana, wulan Ramadan iku syahrun wulan kataba kang den fardhuake kang
ngefarduake sapa Allah alaikum ing atas sira kabeh siyamahu ing poso Ramadan. Wa sunnah den sunnahake lakum marang sira kabeh qiyamuhu apa jumenengake Ramadan. Faman somahu monggo utawi sapane wong somahu kang poso sapa man wa qamahu lan salat bengi sapa man imanan hali iman waktu saban lan ngarep-ngarep ridho ni Gusti Allah kharaja mongko metu sapa man min dzunubi saking pira-pira dosa iman kayomi waladat su ummuhu kaya dina nglahirake sapa ibu iman. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan diperintahkannya, diwajibkannya melaksanakan puasa Ramadan dan disunnahkan untuk memperbanyak untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan amalia-amalia sunnah yang lainnya. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, menjalankan puasa Ramadan dan menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dihapus semua dosanya. Diampuni semua dosanya. Dalam artian menurut qaul ulama, dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, sahabat ya. Bahkan ia seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Bersih tanpa dosa. Subhanallah. Ini adalah salah satu fadilah berpuasa Ramadan. Wa Ahmad dan dari sahabat Ahmad. Wa Ahmad dan dari Imam Ahmad. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah, man soma barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan keimanan waktu saban dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira diampuni lahu bagi orang yang melaksanakan bulan puasa Ramadan itu ma taqaddama min dzanbi dosa yang sebelumnya. Dosa yang sudah pernah dia lakukan akan diampuni. Wa ma ta'akhkhar dan dosa yang akan datang yang akan dia lakukan. Ketika dia berpotensi melakukan dosa-dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa itu sebab wasilah Ramadan, sebab wasilah puasa bulan suci Ramadan itu. Subhanallah. Wa Abu Ya'la lan nyeritakake sapa Abu Ya'la an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas oral Islam taline agama Islam, tali dari agama Islam yang menguatkan Islam, sahabat. Wa qawaiduddin dan pokok daripada agama Islam maksudnya. Salasatun ada 3. Alaihinna atas 3 itu usisal Islam yang menjadi dasar dari agama Islam. Mantaroka barang siapa yang meninggalkan salah satu wahidatan minhunna, salah satu dari ketiganya, fahuwa maka yang seorang muslim yang meninggalkan 3 pokok dari agama Islam itu tadi kafirun, dikatakan sebagai atau bahkan bisa dihukumi sebagai kafir atau keluar dari agama Islam ya. Apa saja 3 itu? Syahadatu alla ilaha illallah, iman yang diikrarkan dengan kedua kalimat syahadat. Ketika hati sudah tidak percaya akan adanya Allah dan utusan Allah yang yaitu Nabi Muhammad SAW, maka ia sudah meninggalkan Islam dan dia dihukumi kafir. Yang kedua, wassalatul maktubah, salat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
wa shaumu Ramadan, dan puasa bulan suci Ramadan. 3 itulah pokok atau pilar agama Islam, menjadi tali agama Islam yang menguatkan agama Islam. Maka dari itu sahabat, ketika perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib, yang berupa sholat atau puasa ini, ketika sudah ditinggalkan, maka kekuatan Islam sudah lemah. Kekuatan Islam sudah lemah karena talinya sedikit demi sedikit terlepas. Bayangkan sahabat, ketika kita punya serangkaian kayu gitu yang kita ikat satu persatu semakin menjadi kuat, ya. Kemudian satu persatu tali yang ada di kayu itu kita lepaskan. Maka kekuatan dari kumpulan kayu itu tadi juga semakin lemah. Begitu juga agama Islam. Ketika keimanan sudah tidak ada, sudah tipis atau bahkan tidak ada, sholat 5 waktu ditinggalkan, puasa Ramadan tidak dijalankan, maka Islam perlahan akan menjadi agama yang akan lemah, bahkan akan runtuh. Naudzubillah. Wa Abu Dawud wan Nasa'i menceritakan, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, wa Khuzaimah dan Imam Khuzaimah, wan Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah. Man aftara, barang siapa yang muka, sapa wonge muka atau membatalkan puasa atau tidak melaksanakan puasa, yauman, sehari saja, min Ramadan, dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa ada alasan syarak, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti sholat, hilang akal dan lain sebagainya itu. Jika 1 hari saja ditinggalkan oleh orang tersebut, lam yaqdihi yaumuddahri wala maradin, lam yaqdihi, tidak akan mampu menutupi dosa yang dilakukan meninggalkan 1 hari puasa Ramadan itu saja. Itu dosanya tidak bisa ditutupi walaupun dengan puasa setahun penuh. Somudahri kulli, pahala puasa setahun penuh sahabat tidak bisa menutupi, tidak bisa mengganti dosa meninggalkan 1 hari puasa Ramadan. Masya Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya puasa Ramadan, betapa tingginya derajat kefarduan puasa Ramadan. Maka dari itu sahabat, kalau memang tidak ada uzur yang dibenarkan oleh syarak, kita berjuang semaksimal mungkin untuk melaksanakan puasa Ramadan, walau bagaimanapun keadaan kita. Berbeda kalau memang kita sakit atau kita sedang bepergian jauh, itu rukhsah, diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak melakukan apa-apa, pekerjaan kita juga bisa kita lakukan dengan puasa, mengapa kita harus meninggalkan puasa Ramadan? Ini adalah panggilan keimanan dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan keimanan sahabat. Ini membuktikan kita punya iman apa enggak. Kita yakin apa enggak akan Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan dengan kesediaan kita menjalankan puasa Ramadan. Orang yang beriman sudah pasti dia akan menjalankan puasa Ramadan. Tapi orang yang tidak beriman, maka ia dengan akan sangat mudah meninggalkan puasa Ramadan. Mungkin ini saja sahabat yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Masih banyak sekali hal-hal yang terkait Ramadan ya, hikmahnya, kemudian syariatnya,
fadilahnya dan lain-lain yang terkait dengan Ramadan itu masih sangat banyak sekali yang harus kita kaji untuk kita meneguhkan keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan kita dengan didatangkannya bulan suci Ramadan ini. Kita mampu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, yang mana innal muttaqina fi jannati wa uyun, orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan. Semoga lancar dan Allah Subhanahu wa taala menerima amaliyah kita yang berupa puasa Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.